Mertua lebih memilih pelakor daripada aku saat suamiku selingkuh dengan pelakor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Hari itu, matahari bersinar lembut di antara awan tipis. Udara pagi terasa sejuk, seakan turut merayakan kebahagiaan dua insan yang baru saja diikatkan dalam janji suci pernikahan. Naila duduk di kursi pelaminan, wajahnya berseri-seri meski sedikit lelah setelah berjam-jam menyambut tamu. Gaun putih sederhana yang ia kenakan membuatnya tampak anggun, berbeda jauh dari kesehariannya yang lebih sering mengenakan gamis polos dan jilbab sederhana. Di sampingnya, Arman, sang suami, duduk dengan penuh kebanggaan. Wajahnya yang teduh memancarkan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Sebagai seorang pegawai bank, Arman memang bukan lelaki kaya raya, tapi ia punya satu hal yang membuat Naila yakin memilihnya, ketulusan dan rasa tanggung jawab. Setelah pesta usai, rumah kontrakan kecil yang sudah dipersiapkan Arman menjadi saksi awal kehidupan baru mereka. Rumah itu sederhana, hanya 2 kamar dengan ruang tamu kecil dan dapur di belakang. Tapi bagi Naila, rumah itu terasa seperti istana. Ia tersenyum setiap kali mengatur meja makan kecil di ruang tengah, membayangkan mereka akan makan bersama di sana setiap malam. Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi dengan canda, tawa, dan janji-janji manis. Arman yang pulang kerja selalu menyempatkan diri membeli makanan kecil di jalan, sekadar membuat istrinya tersenyum. Sementara Naila, meski masih belajar, berusaha memasak masakan rumahan yang enak. Ada kalanya masakannya terlalu asin, atau gulai yang ia buat terlalu kental, tetapi Arman selalu memakannya dengan lahap sambil berkata, "Selama kamu yang masak, apapun rasanya tetap nikmat, Nay." Kehidupan mereka sederhana, namun penuh hangatnya cinta. Namun, kebahagiaan itu tidak berhenti di antara mereka berdua saja. Naila sadar, menjadi seorang istri berarti juga harus menjadi menantu. Sejak menikah, ia bertekad untuk membuat Bu Ratmi, ibu mertuanya, merasa dihormati. Bu Ratmi adalah wanita tegas yang sudah lama menjanda. Beliau tinggal sendirian di rumah peninggalan almarhum suami, tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan Naila dan Arman. Setiap akhir pekan, Naila selalu mengajak Arman berkunjung. Di sana, ia berusaha membantu membersihkan rumah, memasak, atau sekadar menemani mertuanya berbincang. Meski Bu Ratmi seringkali hanya mengangguk singkat tanpa banyak bicara, Naila tetap sabar. Baginya, senyum kecil dari sang mertua saja sudah cukup membuat hatinya lega. Pada suatu sore, ketika Naila sedang mencuci piring di rumah mertua, Bu Ratmi tiba-tiba menghampiri. Dengan suara datar, beliau berkata, "Kamu ini anaknya kelihatan rajin. Semoga bisa bikin Arman tambah semangat kerja. Kamu tahu kan, jadi pegawai bank itu harus pintar menabung. Jangan boros. Kalau bisa, tiap bulan kamu sisihkan uang gajinya buat masa depan." Naila tersenyum, meski dalam hati agak gugup. Ia tahu, ucapan itu sebenarnya bukan sekadar nasihat, melainkan juga ujian. Ia menjawab lembut, "Iya, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya juga ingin belajar dari Ibu bagaimana mengatur rumah tangga." Jawaban itu membuat Bu Ratmi menatapnya lebih lama, seakan mencoba membaca isi hatinya. Ada sedikit senyum tipis yang terlukis di wajahnya sebelum beliau kembali masuk ke kamar. Bagi Naila, itu tanda kecil bahwa dirinya mulai diterima. Hari-hari berlalu, Naila semakin terbiasa dengan perannya sebagai istri dan menantu. Ia rela bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan untuk Arman sebelum suaminya berangkat kerja, lalu membereskan rumah. Sesekali, ia pergi ke pasar dengan membawa uang seadanya, membeli sayur segar dan sesekali ikan untuk lauk. Ketika malam tiba, mereka sering duduk di teras kecil rumah kontrakan. Arman bercerita tentang pekerjaannya di bank, tentang nasabah yang cerewet atau rekan kerja yang suka mengeluh. Naila mendengarkan dengan penuh perhatian, menimpali dengan tawa kecil atau kata-kata penyemangat.
Saat itulah, keduanya merasa dunia begitu damai, seolah-olah tidak ada masalah yang bisa mengusik kebahagiaan mereka. Naila percaya, jika ia terus berusaha menjadi istri yang baik dan menantu yang patuh, kehidupannya akan berjalan mulus. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik ketegasan wajah mertuanya, ada sesuatu yang kelak akan menguji kesabarannya. Untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati hangatnya awal pernikahan, tanpa tahu badai apa yang menanti di depan. Hari-hari yang terasa hangat di awal pernikahan perlahan berubah warna. Meski Naila berusaha sebaik mungkin menjadi menantu yang patuh, ternyata itu tidak cukup di mata Bu Ratmi. Bagi sang mertua, Naila hanyalah gadis miskin yang tidak sebanding dengan anaknya yang bekerja di bank. Setiap kali menatap menantunya, Bu Ratmi merasa ada yang kurang. Ia sering bertanya dalam hati, mengapa Arman menikahi gadis biasa seperti dia? Bukankah masih banyak perempuan yang lebih pantas, yang lebih berpendidikan dan berasal dari keluarga terpandang? Perasaan itu makin mengakar ketika tetangga-tetangga atau kerabat berkunjung. Mereka kerap memberi komentar yang sekilas terdengar manis, tapi menusuk hati Bu Ratmi. Wah, menantunya cantik ya, Bu. Tapi katanya dia hanya anak penjual warung di kampung. Kalau Arman menikah dengan anak Pak Hadi yang punya toko emas itu, mungkin hidupnya akan lebih terjamin, Bu. Kalimat-kalimat seperti itu menjadi bara yang disimpan Bu Ratmi dalam hati. Ia tak pernah menanggapi langsung, tapi pandangannya pada Naila makin dingin. Diam-diam, Bu Ratmi mulai membandingkan Naila dengan wanita lain yang menurutnya lebih pantas untuk Arman. Salah satunya adalah Ratih, anak sahabat lamanya yang kini bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor pemerintahan. Ratih dikenal pintar, rapi, dan berasal dari keluarga berada. Setiap kali bertemu Ratih di acara keluarga atau hajatan, Bu Ratmi selalu merasa menyesal karena Arman lebih dulu memilih Naila. Suatu sore, ketika Naila datang ke rumah mertua untuk membantu membersihkan halaman, Bu Ratmi duduk di kursi bambu sambil menatapnya dengan wajah datar. Dengan nada yang terdengar seperti menasihati, ia berucap, "Nay, kamu ini memang rajin. Tapi rajin saja tidak cukup. Arman itu laki-laki yang punya masa depan cerah. Harusnya dia dapat istri yang bisa mendongkrak karirnya. Bukan cuma yang bisa masak dan bersih-bersih rumah." Naila terdiam, menahan sesak di dada. Tangannya yang tengah menyapu berhenti sejenak. Lalu ia tersenyum kecil mencoba menutupi perasaan terluka. "Insya Allah, Bu. Saya akan belajar terus supaya bisa jadi istri yang lebih baik untuk Arman." Jawaban lembut itu tidak membuat hati Bu Ratmi luluh. Justru semakin membuatnya kesal. Dalam pikirannya, kelembutan Naila hanyalah kelemahan. Tak berhenti di situ. Perlahan-lahan Bu Ratmi mulai memperlihatkan sikap pilih kasih. Setiap kali ada keluarga besar berkumpul, ia sengaja menyinggung hal-hal yang membuat Naila merasa rendah diri. "Kalau Ratih tuh enak ya, selain cantik juga gajinya besar. Bisa bantu orang tua, bisa bantu suami. Nah, kalau kamu, Nay, apa bisa? Kamu hanya mengandalkan Arman saja." Ucapan itu diucapkan di depan banyak orang, membuat wajah Naila panas. Ia hanya bisa menunduk, sementara Arman yang duduk di sampingnya berusaha mengalihkan pembicaraan dengan canggung. Setelah pertemuan itu, Naila menangis diam-diam di kamar kontrakan mereka. Ia tidak ingin Arman tahu, karena tidak ingin membebaninya. Namun, sesekali Arman menyadari perubahan pada istrinya. "Nay, kamu kenapa akhir-akhir ini lebih banyak diam? Ada yang ibu bilang sama kamu?" "Tidak, Mas. Aku hanya lelah. Mungkin butuh istirahat saja." Arman menatap istrinya dengan ragu, tapi tidak memaksa. Ia percaya Naila akan jujur jika ada masalah. Sayangnya, sikap pengertian itu justru membuat Naila menanggung semuanya sendirian. Hari demi hari, bibit kebencian itu makin tumbuh dalam diri Bu Ratmi. Ia mulai mencari-cari kesalahan kecil Naila. Kalau masakan terlalu asin, Naila dianggap tidak bisa mengurus rumah tangga. Kalau bajunya sederhana, Naila dituding tidak bisa menjaga penampilan sebagai istri pegawai bank.
Bahkan ketika Naila mencoba ramah kepada keluarga besar, Bu Ratmi tetap saja melihatnya sebagai sandungan. Bagi Naila, semua itu adalah ujian kesabaran. Ia terus berusaha meyakinkan dirinya, ini bagian dari berbakti pada suami. Selama Arman percaya padaku, aku akan kuat. Namun, yang tidak ia sadari, kebencian Bu Ratmi bukanlah sesuatu yang akan berhenti begitu saja. Itu adalah api yang perlahan membesar, siap membakar ketenangan rumah tangganya kapan saja. Suatu siang yang terik, kantor tempat Arman bekerja kedatangan seorang nasabah baru. Dari kejauhan, ia tampak berbeda dari kebanyakan nasabah lain. Tubuhnya tinggi semampai, rambut panjangnya tergerai rapi dengan aroma parfum mewah yang khas. Gaun modern yang ia kenakan membuat banyak pegawai menoleh lebih dari sekali. Arman yang saat itu sedang memeriksa dokumen nasabah kaget ketika wajah wanita itu semakin dekat. "Arman? Kamu Arman, kan? Ya Allah, aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini." Arman menoleh kaget. "Rani." Wanita itu tersenyum lebar. Rani, teman lamanya semasa SMA, kini berdiri di hadapannya. Wajahnya masih cantik seperti dulu, bahkan lebih dewasa dan memikat dengan balutan gaya hidup modern. Pertemuan itu berlangsung singkat, sekadar sapaan dan basa-basi. Namun bagi Rani, momen itu cukup untuk menyalakan kembali sesuatu yang pernah ia simpan di masa lalu. Dahulu, ia memang sempat menyukai Arman, tapi Arman lebih memilih fokus kuliah dan akhirnya menikah dengan Naila. Kini, melihat Arman sudah mapan dengan seragam kerjanya, Rani merasa tertantang untuk kembali merebut hatinya. Hari-hari berikutnya, Rani mulai sering muncul di kantor Arman dengan berbagai alasan. Kadang ia membawa dokumen untuk membuka rekening baru, kadang ia bertanya soal investasi, bahkan pernah berpura-pura salah mengisi formulir hanya agar bisa berbincang lebih lama dengan Arman. "Maaf ya, men, aku memang kurang paham soal begini. Untung kamu ada, kalau enggak, aku bisa salah terus," kata Rani dengan suara manja, sambil sesekali menyentuh lengan Arman. Arman berusaha menjaga jarak. Ia sadar betul sikap Rani tidak biasa. Namun di sisi lain, ia merasa serba salah. Menolak terlalu keras bisa dianggap tidak sopan pada nasabah. Lagi pula, Rani adalah teman lamanya. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Arman, Rani mulai mendekati Bu Ratmi. Kebetulan, suatu sore Bu Ratmi bertemu Rani di pasar. Dengan cepat, Rani memanfaatkan kesempatan itu. "Bu Ratmi, apa kabar? Saya Rani, dulu teman sekolahnya Arman." "Wah, Arman sekarang keren banget ya, jadi pegawai bank. Untung saya ketemu, saya jadi bisa nitip salam sekalian." Bu Ratmi tersenyum lebar, sesuatu yang jarang ia lakukan. Sejak pertemuan itu, ia langsung jatuh hati pada sosok Rani. Baginya, Rani adalah sosok menantu idaman, cantik, modis, dan pandai mengambil hati. Tak butuh waktu lama, Rani mulai sering datang ke rumah Bu Ratmi. Ia pura-pura ingin belajar memasak resep tradisional atau sekadar mampir untuk mengobrol. Dengan pandai, ia selalu menyanjung Bu Ratmi. "Wah, Bu Ratmi ini awet muda sekali. Pantas Arman seganteng itu. Ternyata ibunya cantik sekali. Ibu ini masaknya luar biasa enak. Saya jadi iri. Coba saya bisa masak seenak ini." Bu Ratmi, yang selama ini selalu menatap dingin pada Naila, merasa hatinya mekar setiap kali bersama Rani. Ia pun mulai terang-terangan membandingkan keduanya. "Kalau Rani ini lain, Nay, pandai ngomong, bisa nyambung kalau ngobrol. Kamu tuh harus banyak belajar dari dia." Ucapan itu menusuk hati Naila, tapi ia memilih diam. Dalam hatinya, ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan kehadiran Rani. Kecurigaannya makin kuat ketika suatu malam Arman pulang lebih lambat dari biasanya. Naila menunggu dengan cemas di ruang tamu, sementara jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Begitu Arman sampai, Naila langsung bertanya, "Mas, kenapa baru pulang? Ada lembur ya?" "Iya, Nay. Ada urusan dengan nasabah," jawab Arman singkat. Namun, entah mengapa,
Naila melihat gelagat suaminya sedikit gugup. Tatapan matanya menghindar, seakan menyembunyikan sesuatu. Di saat Naila mencoba menenangkan hatinya sendiri, Bu Ratmi justru semakin dekat dengan Rani. Bahkan, pernah suatu kali Bu Ratmi berkata di depan Naila dengan nada setengah berbisik tapi sengaja didengar. Seandainya Arman dulu menikah dengan Rani, mungkin hidupnya akan lebih enak. Kamu lihat sendiri, Nay, Rani itu pandai, rapi, dan berwawasan. Cocok sekali mendampingi Arman yang pekerja ban. Air mata Naila hampir menetes mendengar kalimat itu. Ia hanya bisa tersenyum kaku sambil menunduk, menahan luka yang kian dalam. Sejak kehadiran Rani, ketenangan rumah tangga Naila mulai goyah. Benih-benih kebencian Bu Ratmi kini menemukan pupuknya. Dan Rani, dengan segala kecantikan dan kelihayannya, siap menjadi badai yang mengguncang bahtera kecil yang baru saja ia bangun bersama Arman. Hari Minggu siang itu, rumah Bu Ratmi ramai oleh sanak saudara yang datang berkunjung. Seperti biasa, Naila datang lebih dulu untuk membantu memasak dan menyiapkan hidangan. Ia sudah terbiasa sibuk di dapur, meski kadang tubuhnya lelah karena mengurus rumah tangga sendiri. Di ruang tamu, suara tawa Bu Ratmi terdengar lebih keras dari biasanya. Rupanya, Rani juga hadir. Ia duduk manis di samping Bu Ratmi, mengenakan dress bermotif modern dengan riasan wajah tipis namun memikat. Rani pandai membawa diri. Ia ramah, mudah berbicara, dan tahu cara mencuri perhatian. Saat Naila membawa nampan berisi teh ke ruang tamu, matanya bertemu dengan pandangan Rani. Senyum Rani tampak manis, tapi di baliknya tersimpan rasa puas yang samar. Naila mencoba menguatkan diri, meletakkan teh di meja, lalu kembali ke dapur. Namun, langkahnya terhenti ketika mendengar suara mertuanya lantang berbicara. Ibu senang sekali ada Rani di sini. Lihat, dia ini cantik, modis, dan pekerjaannya bagus. Kalau ada acara kumpul keluarga, nggak bikin malu. Arman beruntung punya teman seperti dia. Tamu-tamu ikut mengangguk. Beberapa bahkan menimpali dengan pujian yang sama. Betul itu, Bu. Rani ini memang pintar sekali. Cocok sekali kalau jadi istri seorang pegawai bank. Ucapan itu membuat hati Naila terasa diremas. Ia berdiri kaku di dapur, menahan napas agar air matanya tidak tumpah. Ia sadar, semua kata-kata itu bukan sekadar pujian, melainkan sindiran halus yang menusuk. Tak berhenti sampai di situ, Bu Ratmi melanjutkan dengan nada yang lebih menusuk. Kadang ibu suka heran, Arman bisa-bisanya lebih memilih hidup sederhana. Padahal, kalau sama Rani, mungkin dia akan lebih mapan, lebih modern. Tapi ya sudah, mungkin memang jodoh sudah begitu. Ruangan seketika hening, lalu terdengar tawa kecil yang seolah-olah menutupi ketegangan. Rani tersenyum simpul, berpura-pura merendah. Ah, Bu, jangan begitu. Saya ini apa sih? Justru saya kagum sama Mbak Naila, bisa sabar dan rajin. Sekilas terdengar seperti pujian, tapi semua orang tahu itu hanya basa-basi. Nada suara Rani justru terdengar merendahkan, seolah menyeratkan bahwa kesabaran Naila hanyalah tanda kelemahan. Naila yang sejak tadi bersembunyi di dapur, menutup wajahnya dengan tangan. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menguatkan hati. Sabar, Naila. Jangan sampai kamu membalas. Ini ujian. Kamu harus kuat. Namun, luka di hatinya semakin dalam. Bagaimana mungkin seorang mertua terang-terangan merendahkannya di depan banyak orang? Arman yang datang terlambat dari kantor sempat melihat gelagat itu. Saat ia masuk ke ruang tamu, ia menyapa semua orang, lalu duduk di sebelah Naila yang akhirnya keluar dari dapur. Wajah istrinya pucat, tapi ia berusaha menutupi dengan senyum tipis. Bu Ratmi langsung menyahut dengan semangat. Arman, ibu barusan ngobrol sama Rani. Ibu lihat kamu sama dia cocok sekali kalau bicara. Sama-sama modern, sama-sama paham pekerjaan. Nggak seperti, ya, kamu tahulah. Kalimat itu jelas-jelas diarahkan ke Naila. Arman menoleh cepat ke arah ibunya, wajahnya menegang. Bu,
Tolong jangan banding-bandingkan. Naila sudah jadi istri saya, dan saya bahagia bersamanya." Suasana mendadak hening. Beberapa tamu menatap canggung, sementara Rani pura-pura menunduk malu. Bu Ratmi hanya tersenyum miring, tidak menanggapi protes anaknya. Setelah acara selesai, Naila dan Arman berjalan pulang dengan langkah pelan. Sepanjang jalan, Naila diam. Hatinya penuh luka, tapi ia tidak ingin memperburuk suasana. "Nay, jangan dengarkan kata-kata ibu. Kamu nggak perlu membandingkan dirimu dengan siapapun," kata Arman mencoba menenangkan. Naila tersenyum samar, meski matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, Mas. Aku hanya ingin berbakti. Tapi rasanya, apapun yang kulakukan tetap salah di mata ibu." Arman menggenggam tangan istrinya erat, tapi dalam hatinya ia pun cemas. Ia tahu ibunya keras kepala, dan kini, dengan kehadiran Rani, bibit masalah bisa tumbuh menjadi badai besar. Yang tak diketahui Naila, setelah mereka pulang, Bu Ratmi dan Rani masih duduk berdua di ruang tamu. Dengan suara lirih namun penuh arti, Bu Ratmi berkata, "Rani, kalau ibu jujur, ibu sebenarnya lebih suka kamu yang jadi menantu. Kamu itu pantas buat Arman. Beda jauh dengan Naila. Ibu ingin Arman hidup lebih baik, dan kamu yang bisa kasih itu." Rani tersenyum tipis, hatinya bergejolak antara puas dan penuh rencana. Kesempatan itu sudah terbuka. Kini tinggal bagaimana ia melangkah lebih jauh untuk benar-benar merebut Arman dari pelukan Naila. Sejak kehadiran Rani yang semakin intens, perubahan perlahan terjadi dalam kehidupan rumah tangga Arman dan Naila. Awalnya, Arman hanya sesekali pulang malam dengan alasan lembur. Naila berusaha percaya. Ia tahu pekerjaan suaminya di bank memang menuntut tanggung jawab besar, apalagi jika ada laporan bulanan atau audit. Tapi lama-kelamaan, keterlambatan itu menjadi kebiasaan. Hampir setiap malam, Naila duduk sendiri di ruang tamu rumah kontrakan kecil mereka, menunggu suara pintu dibuka. Jam dinding berdetak keras, semakin menambah kesepian. Sesekali ia menyiapkan makan malam dengan penuh harap, namun berakhir basi karena Arman tidak kunjung pulang. Ketika akhirnya Arman datang, wajahnya lelah, tapi seringkali juga disertai aroma parfum asing yang tidak dikenali Naila. "Mas, kenapa baru pulang? Bukannya jam kerja sudah selesai sejak sore?" tanya Naila pelan, mencoba menahan nada curiga. Arman meletakkan tasnya dan menjawab datar. "Ada rapat mendadak. Nasabah juga banyak masalah akhir-akhir ini. Kamu jangan berpikir macam-macam, Nay." Naila menunduk, hatinya terasa diguncang. Ia ingin percaya, tapi firasatnya berkata lain. Hari demi hari, jarak di antara mereka semakin terasa. Arman mulai jarang mengajak Naila berbincang. Jika dulu mereka selalu menghabiskan waktu di teras kecil, kini Arman lebih sering sibuk dengan ponselnya atau pura-pura kelelahan dan langsung tidur. Naila hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia bertanya dalam hati, apakah aku sudah gagal menjadi istri yang membuatnya betah di rumah? Di sisi lain, Bu Ratmi seolah mendapat bahan baru untuk menyalahkan menantunya. Setiap kali Arman pulang larut malam, Bu Ratmi tidak pernah menegur anaknya, melainkan justru menuding Naila sebagai penyebabnya. Arman itu pulang malam karena di rumah nggak ada yang bikin dia nyaman. "Kamu ini, Nay, harus pintar merawat diri. Jangan hanya tahu masak dan beres-beres. Laki-laki itu butuh istri yang bisa membuatnya bangga di depan orang lain." Kalimat itu menusuk telinga Naila. Ia tahu, meski rajin berusaha, ia tidak akan pernah cukup di mata mertuanya. Suatu sore, Naila mencoba mendekati Arman dengan penuh kasih. Ia menyiapkan makanan kesukaan suaminya, sate ayam bumbu kacang yang dulu selalu membuat Arman tersenyum. Ia bahkan berdandan lebih rapi, mengenakan gamis berwarna lembut dengan sedikit bedak di wajah. Namun, malam itu Arman kembali pulang larut. Saat melihat meja makan sudah tertata rapi, ia hanya menatap sekilas lalu berkata, "Maaf, Nay, aku sudah makan di luar tadi. Lagi pula, besok pagi aku harus berangkat lebih cepat. Ada urusan dengan klien."
Naila hanya bisa terdiam. Tangannya yang gemetar menggenggam sendok jatuh ke meja. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Tapi Arman sudah masuk kamar tanpa menoleh. Keesokan harinya, Naila mencoba mengadukan perasaannya pada Bu Ratmi, berharap mendapat sedikit pengertian. Namun yang ia dapat justru sebaliknya. Itu salah kamu sendiri, Nay. Kamu nggak bisa membuat Arman betah. Kalau Arman dekat dengan wanita lain, jangan salahkan dia. Salahmu karena tidak bisa jadi istri yang pantas buat dia. Naila terdiam. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk jantungnya. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi lidahnya keluh. Yang keluar hanyalah isak tangis yang ia sembunyikan di balik pintu kamarnya malam itu. Sementara itu, hubungan Arman dengan Rani semakin dekat. Walau Arman berusaha menolak, rayuan dan perhatian Rani membuatnya goyah. Rani selalu hadir di saat Arman merasa lelah, memberikan kata-kata manis yang tak lagi ia temui di rumah. Rani tahu kapan harus membuat Arman tertawa, kapan harus berpura-pura peduli dengan pekerjaannya, dan kapan harus menyinggung betapa Arman berhak mendapatkan yang lebih baik. Sedikit demi sedikit, keyakinan Arman pada rumah tangganya mulai retak. Ia mulai membandingkan Naila dengan Rani, sebuah jebakan halus yang berhasil ditanamkan oleh keduanya, Rani dengan kelicikannya, dan Bu Ratmi dengan bisikan-bisikannya. Rumah kecil yang dulu dipenuhi tawa kini terasa dingin. Cinta yang dulu menghangatkan perlahan terkikis, diganti curiga, luka, dan jarak yang semakin melebar. Naila hanya bisa bertahan dengan sabar, meski dalam hatinya ia mulai bertanya, sampai kapan aku kuat menghadapi semua ini sendirian? Malam itu hujan turun pelan, membasahi jalanan kota dengan cahaya lampu yang berpendar samar. Naila berjalan cepat, tubuhnya sedikit menggigil meski jaket tipis telah menempel di bahunya. Sejak sore tadi ia merasa gelisah. Arman kembali memberi alasan lembur, padahal nada suaranya terdengar ragu dan terbata. Ada sesuatu yang tidak beres, pikirnya. Dengan langkah pelan namun mantap, Naila memutuskan menyusul Arman. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan hanya membawa dompet kecil dan ponsel. Naluri seorang istri membawanya ke sebuah restoran yang cukup mewah di pusat kota, tempat yang tidak mungkin Arman kunjungi sendirian jika benar hanya lembur. Begitu sampai, matanya langsung menangkap sosok yang begitu familiar. Arman duduk di meja sudut, dengan seseorang yang tak lain adalah Rani. Wanita itu tampak memesona dalam gaun merah anggun, rambut tergerai rapi, dan senyum penuh percaya diri. Mereka tampak begitu akrab, tertawa, dan sesekali Rani menyentuh tangan Arman tanpa keberatan. Naila berdiri mematung. Dunia seakan runtuh di depan matanya. Nafasnya tercekat, tubuhnya bergetar hebat. Suami yang ia cintai, yang selama ini ia bela, kini duduk mesra dengan wanita lain. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Dengan langkah ragu, ia mendekat. Suara kursi yang digeser membuat keduanya menoleh. Arman. Suara Naila pecah, lirih, penuh luka. Arman terperangah, wajahnya pucat, bibirnya terbuka seakan ingin menjelaskan. Rani hanya tersenyum miring, seolah kemenangan ada di tangannya. Naila, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, ujar Arman tergesa, tapi matanya jelas panik. Tidak seperti yang kupikirkan. Naila nyaris berteriak. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kau duduk berdua, tertawa mesra. Kau kira aku buta? Suasana restoran hening. Beberapa pasang mata menoleh, berbisik-bisik. Naila merasa seluruh harga dirinya tercabik. Rani justru menambahkan minyak ke api. Dengan nada lembut namun menusuk, ia berkata, Naila, jangan salah paham. Aku hanya ingin membantu Arman. Dia sering mengeluh tentang kesepiannya. Ucapan itu bagai pisau yang menusuk jantung Naila. Ia menatap Arman, berharap sang suami membela, menampik. Namun Arman hanya terdiam, wajahnya tertunduk. Diamnya adalah pengakuan paling menyakitkan. Dengan langkah limbung, Naila meninggalkan restoran. Hatinya hancur berkeping-keping.
seakan dunia kehilangan warna. Malam itu ia pulang dengan tubuh lemah, menahan tangis yang tak terbendung. Namun luka Naila tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, dengan sisa kekuatan, ia mencoba mengadu pada Bu Ratmi. Ia berharap mertuanya bisa menjadi penengah, bisa menegur Arman, atau setidaknya menenangkan hatinya. Tapi yang ia dapat justru lebih menyakitkan. Dengan wajah datar dan nada tajam, Bu Ratmi berkata, "Kalau kamu tidak bisa membahagiakan Arman, biarkan Rani yang melakukannya. Wanita seperti dia jauh lebih cocok untuk anakku daripada kamu." Naila terdiam, wajahnya pucat. Kata-kata itu membuatnya merasa benar-benar sendirian. Bukan hanya dikhianati suami, tapi juga dimusuhi mertua. Dalam hati Naila berbisik lirih, "Ya Allah, seberapa kuat lagi aku harus bertahan?" Hari-hari setelah kejadian di restoran terasa panjang dan menyiksa bagi Naila. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Arman tertawa mesra bersama Rani kembali hadir, menusuk relung hatinya. Ia mencoba tetap beraktivitas seperti biasa, memasak, membersihkan rumah, bahkan menyiapkan pakaian kerja Arman. Tapi semua terasa hampa. Suaminya kini bagai orang asing, pulang malam tanpa kabar, menghindari tatapan, dan jika bicara hanya sepatah dua patah kata. Di sisi lain, Bu Ratmi makin sering menekan Naila. Ucapan-ucapannya tak lagi sekadar sindiran, melainkan perintah yang mengandung ancaman. Suatu sore, saat Naila sedang merapikan cucian di halaman, Bu Ratmi menghampiri. Wajahnya dingin, tatapannya tajam menusuk. "Naila," ucapnya tanpa basa-basi, "aku sudah bicara dengan Arman. Dia setuju untuk menikah lagi dengan Rani." Naila terdiam, tubuhnya seakan membeku. Jemarinya yang sedang menggenggam kain basah bergetar hebat. "Apa maksud ibu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Apalagi kalau bukan poligami," jawab Bu Ratmi ringan, seolah sedang membicarakan hal sepele. "Rani itu gadis baik, mapan, dan pantas mendampingi anakku. Lagi pula, apa salahnya berbagi? Kalau kamu benar-benar mencintai Arman, harusnya kamu rela dia bahagia." Naila merasa bumi berguncang di bawah pijakan kakinya. Berbagi suami? Bagaimana mungkin ia rela membagi cinta yang seharusnya utuh untuknya? Air mata menggenang, tapi ia berusaha menahan diri. "Ibu," suaranya parau, "saya sudah berusaha jadi istri dan menantu yang baik. Saya mencintai Arman dengan seluruh hati saya. Tolong jangan lakukan ini pada saya." Namun bukannya luluh, Bu Ratmi justru mendekat, berdiri angkuh di hadapan Naila. "Dengar, kalau kamu tidak bisa menerima keputusan ini, maka kamu boleh angkat kaki dari rumah ini. Aku tidak butuh menantu miskin yang hanya jadi beban." Kalimat itu menghantam Naila lebih keras daripada tamparan. Baginya, ini bukan sekadar dikhianati oleh suami, tapi juga ditolak mentah-mentah oleh mertua yang sejak awal tidak pernah menerimanya. Malam harinya, Arman pulang. Naila memberanikan diri menunggu di ruang tamu. Ketika suaminya membuka pintu, ia langsung berdiri, menatap penuh luka. "Arman, apa benar yang dikatakan ibumu?" Suaranya lirih namun tegas. Arman terdiam lama, lalu akhirnya menghela napas panjang. "Naila, aku bingung. Aku sayang kamu, tapi aku juga tidak bisa membohongi perasaanku pada Rani. Dia ada saat aku butuh." Naila menutup wajahnya dengan kedua tangan, tangisnya pecah. "Jadi setelah semua yang kita lewati bersama, ini balasanmu? Kau mau menjadikanku istri yang harus berbagi suami, hanya karena wanita itu datang kembali?" Arman mendekat, mencoba menyentuh bahunya, tapi Naila menepis kasar. "Aku tidak sanggup, Arman. Kau minta aku menerima Rani sebagai madu? Itu sama saja kau membunuhku perlahan." Keheningan panjang menyelimuti ruang tamu. Hanya isak tangis Naila yang terdengar, sementara Arman duduk dengan wajah tertunduk. Tidak ada keberanian untuk membela istrinya, tidak ada tekad untuk melawan ibunya. Bagi Naila, itu adalah pengkhianatan kedua yang lebih pahit. Bukan hanya suaminya yang berkhianat,
tetapi mertuanya sendiri yang mendukung perpecahan rumah tangga. Ia merasa sendirian, terpojok, dan tak tahu lagi harus berpijak di mana. Dalam hati yang terluka, Naila berbisik lirih, "Kalau ini ujian MU, ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku hancur tanpa arah." Malam itu, setelah perdebatan panjang dan air mata yang seolah tak habis-habis, Naila akhirnya mengambil keputusan besar. Ia tahu, bertahan hanya akan semakin melukai dirinya. Arman yang dulu ia cintai dan perjuangkan, kini tak lagi menjadi pelindung, melainkan belati yang menusuk dari belakang. Dan Bu Ratmi, wanita itu tak pernah melihatnya sebagai keluarga. Dengan hati berat, Naila mengemasi beberapa pakaian sederhana ke dalam koper tua. Tangannya gemetar saat melipat baju-baju kecil milik putranya, Farel, yang baru berusia 3 tahun. Bocah itu masih terlelap, tak mengerti badai yang menimpa rumah tangganya. Naila menatap wajah polos anaknya lama sekali, lalu mengusap lembut pipinya. "Maafkan Mama, Nak," bisiknya lirih, "kita harus pergi. Mama tidak bisa membiarkanmu tumbuh di rumah penuh kebencian ini." Tanpa berpamitan, ia melangkah keluar rumah di tengah malam yang dingin. Hujan gerimis mengguyur, tapi hatinya terasa lebih basah oleh air mata. Dengan koper di tangan kanan dan Farel yang digendong di kiri, Naila meninggalkan rumah itu, meninggalkan sisa-sisa harapan yang pernah ia bangun bersama Arman. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Naila menumpang sementara di rumah kos kecil milik seorang teman lama. Ruangan sempit berukuran 3 kali 3 meter itu hanya cukup untuk sebuah kasur tipis, lemari kecil, dan kompor portabel. Namun, disitulah ia merasa lebih tenang. Tak ada teriakan, tak ada hinaan, tak ada tatapan penuh kebencian. Untuk menyambung hidup, Naila mulai menjajakan kue basah yang ia buat sendiri. Ia belajar dari resep-resep sederhana di buku lusuh peninggalan ibunya. Setiap subuh, ia bangun lebih pagi, menyiapkan adonan, lalu berkeliling ke warung-warung kecil menawarkan dagangannya. Awalnya banyak yang menolak. Wajahnya sering dipandang sebelah mata, apalagi dengan Farel yang terkadang ikut menempel di pinggangnya. Tapi Naila tidak menyerah. Ia tahu, rasa sakit yang ia tanggung harus diubah menjadi bahan bakar semangat. "Kalau aku jatuh sekarang, siapa yang akan membesarkan Farel? Aku harus kuat." Sedikit demi sedikit, usahanya mulai mendapat pelanggan tetap. Warung dekat pasar suka membeli pastel dan risol buatannya, sementara tetangga kos sering memesan kue cucur atau donat sederhana untuk acara kecil. Meski hasilnya pas-pasan, ia bisa membeli susu untuk Farel, membayar sewa kos, dan menabung recehan demi recehan. Namun hidup tidak serta-merta menjadi mudah. Ada hari-hari di mana dagangannya tak laku, membuat ia harus menahan lapar agar Farel bisa tetap makan kenyang. Ada malam-malam ketika ia menangis diam-diam, menatap langit-langit kos yang retak, sambil memeluk anaknya erat-erat. "Suatu hari nanti, Nak," ucapnya pada Farel yang tertidur pulas, "kita akan hidup lebih baik. Mama janji. Semua ini hanya sementara." Janji itulah yang menjadi sumber kekuatannya. Luka akibat pengkhianatan Arman dan kejamnya Bu Ratmi masih membekas dalam-dalam, tapi justru dari situlah ia menemukan arti baru, berdiri di atas kaki sendiri, demi anaknya, demi harga dirinya yang hampir hancur. Setiap kali tangannya lelah menguleni adonan atau tubuhnya penat berkeliling menawarkan dagangan, Naila selalu teringat ucapan Bu Ratmi, "Kamu menantu miskin yang hanya jadi beban." Kalimat itu tak lagi membuatnya menangis, melainkan membakar hatinya untuk membuktikan bahwa ia mampu hidup tanpa bergantung pada siapapun. Waktu berjalan tanpa terasa. Dari hari-hari penuh air mata dan perjuangan tanpa lelah, Naila perlahan bangkit. Usaha kue yang dulu hanya bermodalkan 1 kompor portabel, kini sudah beralih ke bisnis yang lebih besar. Awalnya, ada seorang pelanggan yang memesan kue dalam jumlah banyak untuk acara kantor. Dari situlah, Naila mendapat kesempatan memperkenalkan hasil tangannya pada lebih banyak orang. Berkat cita rasa yang lezat dan ketekunannya menjaga kualitas, pesanan terus bertambah. Naila menyisihkan sedikit demi sedikit keuntungan, menabung dengan sabar,
hingga akhirnya cukup modal untuk menyewa kios kecil di pasar. Namun Naila tak berhenti di situ. Ia sadar, dunia tidak berhenti hanya pada kue. Di sela-sela berjualan, ia belajar menjahit dari seorang tetangga kos yang berprofesi sebagai penjahit. Malam-malam panjang yang dulu ia isi dengan tangisan, kini berubah menjadi malam-malam penuh kerja keras di depan mesin jahit bekas. Farel, yang semakin tumbuh besar, sering tertidur di pangkuannya sambil ibunya tetap menggerakkan jarum mesin dengan penuh tekad. Lambat laun, hasil jahitannya menarik perhatian. Mulanya hanya pakaian anak-anak dan gamis sederhana, lalu meningkat ke pesanan gaun pesta. Dengan tabungan yang terkumpul, Naila berani membuka toko kecil. Ia menamainya Butik Farel, sebagai penghormatan pada buah hati yang selalu menjadi sumber semangatnya. Butik itu berkembang pesat. Kreasi Naila yang unik, rapi, dan penuh sentuhan elegan membuat banyak orang terkesan. Pelanggannya tak hanya dari lingkungan sekitar, tapi mulai merambah ke kalangan menengah atas. Hingga suatu hari, seorang jurnalis lokal yang pernah membeli busana dari butiknya menulis artikel khusus tentang sosok Naila, seorang ibu tunggal yang bangkit dari keterpurukan menjadi pengusaha sukses. Artikel itu viral di media sosial. Foto Naila yang tersenyum anggun di depan butiknya, dengan Farel yang kini duduk di bangku SD, menghiasi halaman sebuah majalah bisnis. Banyak yang terinspirasi, banyak pula yang mengaguminya. Di saat yang sama, kehidupan di rumah Arman ternyata jauh dari bahagia. Setelah menikah dengan Rani, ia pikir akan menemukan kebahagiaan baru, istri cantik, modern, dan penuh gaya. Tapi kenyataan justru sebaliknya. Rani terbiasa hidup mewah. Ia sering menghabiskan uang Arman untuk belanja barang-barang mahal, pesta dengan teman-temannya, atau liburan keluar kota. Arman yang hanya seorang pegawai bank mulai kewalahan. Gaji bulanan tak cukup, tabungan terkuras, bahkan hutang kartu kredit menumpuk. Selain itu, Rani ternyata tak segigih Naila dalam mengurus rumah tangga. Ia tidak terbiasa bangun pagi, tak peduli dengan kondisi rumah, bahkan sering menyuruh Arman menyiapkan sarapan sendiri. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi, terutama ketika Arman pulang kerja dalam keadaan lelah tapi mendapati istrinya sibuk dengan ponsel atau bersolek di depan cermin. "Rani, kita harus lebih hemat," ujar Arman suatu malam, suaranya penuh penekanan. "Kondisi keuangan kita makin parah." Rani menoleh dengan tatapan tidak terima. "Kamu saja yang tidak becus cari uang. Kalau Naila bisa punya butik dan masuk majalah, kenapa kamu cuma begini-begini saja?" Ucapan itu menghantam harga diri Arman. Nama Naila, wanita yang ia tinggalkan, kini justru dijadikan standar oleh istrinya sendiri. Arman termenung, hatinya diliputi penyesalan yang perlahan tumbuh. Ia teringat bagaimana dulu Naila selalu setia, bekerja keras meski dihina, selalu ada di sisinya meski susah. Bandingkan dengan Rani yang kini hanya menuntut dan tak pernah puas. Namun nasi sudah menjadi bubur. Ia sudah melepaskan wanita yang benar-benar tulus demi ilusi yang kini runtuh di hadapannya. Sementara itu, Naila berdiri anggun di butik barunya yang kini berkembang menjadi 2 cabang. Senyumnya lembut saat melayani pelanggan, tapi matanya menyimpan ketegasan seorang wanita yang telah ditempa oleh luka dan bangkit dengan kekuatan baru. "Aku tidak lagi menjadi wanita yang lemah. Aku tidak lagi bergantung pada belas kasihan siapapun," batinnya teguh. "Aku punya anakku, aku punya harga diriku, dan aku punya masa depan yang kuukir dengan tanganku sendiri." Waktu terus berjalan, membawa perubahan besar dalam hidup setiap orang. Jika roda kehidupan Naila berputar naik, maka roda kehidupan Arman justru berputar turun dengan kecepatan yang tak pernah ia bayangkan. Setelah menikahi Rani, Arman mulai berani mengambil risiko yang terlalu besar. Ia tergoda untuk keluar dari pekerjaan tetapnya di bank, dengan alasan ingin membangun bisnis bersama Rani yang katanya lebih menjanjikan. Rani, yang lihai berbicara dan pandai menyanjung, berhasil membuat Arman percaya bahwa mereka bisa hidup jauh lebih mewah dengan usaha sendiri. Mereka membuka sebuah butik berkelas di pusat kota, bermodal dari tabungan Arman, pinjaman bank,
dan bahkan sisa emas warisan Bu Ratmi yang dipaksa dijual. Awalnya tampak menjanjikan, desain butik mewah, pakaian mahal, dan pesta pembukaan yang meriah. Tetapi, di balik semua itu, Rani lebih sibuk memamerkan gaya hidupnya ketimbang serius mengurus bisnis. Barang dagangan dipilih sembarangan, harga tidak masuk akal, dan strategi pemasaran nyaris tidak ada. Arman yang tak berpengalaman dalam dunia usaha kelabakan. Hutang menumpuk, pelanggan sepi, sementara pengeluaran tetap tinggi. Setiap malam ia hanya bisa menatap tumpukan tagihan, dengan kepala pening dan dada sesak. Sementara itu, Rani justru semakin jarang pulang. Alasannya selalu sama, ada urusan bisnis, ada janji dengan klien, ada peluang kerjasama. Tetapi lambat laun Arman mulai menyadari sesuatu. Rani sering terlihat bersama seorang pria kaya yang jauh lebih mapan. Foto-fotonya tersebar di media sosial. Makan malam romantis, liburan di Bali, bahkan berpose mesra di dalam mobil mewah. Ketika Arman mencoba menanyakan, Rani malah balik marah. "Kamu itu menyedihkan, men," teriaknya suatu malam. "Aku butuh pria yang bisa mengangkat hidupku, bukan membawaku jatuh miskin seperti ini." Tak lama setelah itu, Rani benar-benar pergi. Ia meninggalkan rumah bersama seluruh barang berharganya, bahkan membawa sebagian uang hasil penjualan butik yang tersisa. Arman dibiarkan sendirian, terlilit hutang, dan kehilangan segalanya. Di saat Arman terpuruk, Bu Ratmi pun mengalami nasib pahit. Sejak tahu usaha anaknya bangkrut, ia jatuh sakit. Stroke ringan membuat separuh tubuhnya lemah, dan penyakit darah tinggi semakin memperparah kondisinya. Namun tak ada yang benar-benar peduli padanya. Arman sibuk dengan kesulitan keuangan dan rasa malu, sementara Rani tak pernah lagi muncul. Saudara-saudara Bu Ratmi yang dulu sering datang hanya ketika ada pesta, kini menghilang entah kemana. Rumah besar yang dulu ramai dengan acara arisan kini sunyi, hanya menyisakan suara batuk dan keluhan seorang perempuan tua yang terbaring di ranjang. "Arman," suara Bu Ratmi lirih suatu malam, "tolong carikan aku obat, aku tidak kuat." Namun Arman hanya bisa duduk di kursi ruang tamu, wajahnya kosong, tangan menutupi kepala. "Bu, aku bahkan tidak punya uang untuk makan, apalagi beli obat mahal." Tangis Bu Ratmi pecah. Semua kebanggaan dan kesombongannya dulu runtuh dalam sekejap. Dialah yang dulu mengusir menantunya, meremehkan ketulusan Naila, dan mengusung Rani sebagai menantu idaman. Kini, Rani menghilang tanpa jejak, meninggalkannya terbaring sakit tanpa siapapun yang sudi mengurus. Karma itu nyata. Mereka merasakannya pelan namun pasti. Arman kehilangan cinta, harta, dan kehormatan. Bu Ratmi kehilangan kekuatan, kesehatan, dan orang-orang yang dulu ia banggakan. Dan dalam keheningan malam yang menusuk, Arman hanya bisa menunduk, berbisik getir dalam hati. "Naila, aku salah. Aku benar-benar salah meninggalkanmu." Hari itu butik Naila dipenuhi pelanggan. Rak-rak pakaian berjejer rapi, dan aroma parfum ruangan menambah suasana elegan. Di balik meja kasir, Naila berdiri anggun dengan balutan gamis pastel, wajahnya berseri, dan senyum lembut yang tak pernah lelah ia berikan pada siapapun. Butiknya kini sudah menjadi salah satu butik terkenal di kota, bahkan masuk daftar rekomendasi media fashion. Di tengah kesibukan itu, seorang karyawan menghampirinya. "Bu Naila," ucapnya pelan, "ada tamu yang mencari ibu. Katanya penting sekali." Naila menoleh dengan sedikit heran. Saat melangkah ke ruang tunggu, langkahnya mendadak terhenti. Matanya membelalak, tubuhnya bergetar halus. Di sana, duduk seorang pria yang pernah menjadi seluruh hidupnya, Arman. Wajahnya jauh berbeda dari terakhir kali Naila melihatnya. Kusut, rambut acak-acakan, pakaian lusuh, dan sorot mata yang redup penuh penyesalan. "Nah, Naila," suara Arman serak, Aku datang untuk minta maaf." Naila tercekat. Begitu banyak kenangan yang menyerbu kepalanya. Malam-malam penuh air mata, rasa sakit saat dikhianati, hinaan mertua yang membuatnya terbuang. Kini,
Pria yang menghancurkan hidupnya berdiri di depannya, menunduk dengan wajah penuh rasa bersalah. "Apa lagi yang kau inginkan, Arman?" tanya Naila akhirnya, suaranya dingin meski bergetar. Aku salah besar." Arman menunduk makin dalam, bahunya gemetar. "Rani meninggalkanku. Aku bangkrut. Aku kehilangan segalanya. Dan ibu sakit-sakitan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku mohon, Naila, aku ingin kembali. Berilah aku kesempatan kedua." Kata-kata itu membuat hati Naila bergejolak. Namun sebelum ia bisa menjawab, pintu kembali terbuka. Seorang perempuan tua masuk dengan langkah gontai dibantu tongkat. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan sorot matanya penuh rasa malu. Itu Bu Ratmi. "Naila." Suaranya lirih, nyaris hanya bisikan. "Ampuni ibu. Ibu sudah salah menilaimu. Ibu terlalu angkuh, terlalu buta oleh gengsi. Andai waktu bisa diputar kembali, ibu tidak akan pernah mengusirmu." Naila terdiam. Dadanya sesak, matanya panas. Ia melihat dua orang yang dulu membuatnya tersungkur kini berdiri di hadapannya dengan wajah penuh penyesalan. Luka hatinya terasa kembali terbuka, mengingat semua perlakuan mereka. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri. "Arman, Bu," ucapnya pelan tapi tegas. "Kalian sudah membuatku melalui neraka. Aku dibuang, dihina, dan ditinggalkan. Kalian datang sekarang bukan karena cinta, tapi karena kalian terpuruk." Air mata jatuh dari mata Arman dan Bu Ratmi. "Tapi aku bukan wanita pendendam," lanjut Naila, suaranya bergetar namun penuh wibawa. "Aku tidak akan menutup pintu kemanusiaan. Kalau ibu sakit, aku akan bantu rawat. Kalau kau butuh makan, Arman, aku tidak akan biarkan kau kelaparan. Tapi jangan pernah berharap aku bisa kembali, karena hatiku sudah terlalu hancur." Keheningan menyelimuti ruangan. Arman terisak, sementara Bu Ratmi menunduk dalam-dalam, tangannya menggenggam tongkat erat-erat. Naila menoleh pada karyawannya. "Siapkan kamar kosong di rumah singgah yayasan. Biar mereka tinggal di sana, aku yang tanggung semua biayanya." Dengan langkah mantap, Naila berbalik meninggalkan ruangan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari, tapi ia tahu keputusannya tepat. Cinta yang dulu begitu besar kini telah mati, yang tersisa hanyalah kemanusiaan. "Aku sudah dikhianati 2 kali. Aku tidak akan jatuh untuk ketiga kalinya." Hari itu, butik Naila mengadakan peluncuran koleksi terbaru. Undangan datang dari berbagai kalangan, sosialita, desainer, bahkan wartawan mode. Lampu-lampu sorot menyinari ruangan yang elegan, dan di tengahnya, Naila tampil anggun dengan gaun sederhana namun berkelas. Di antara kerumunan tamu, Arman berdiri dengan tubuh yang jauh berbeda dari dulu. Kurus, kusut, wajahnya penuh kelelahan hidup. Di sampingnya, Bu Ratmi duduk di kursi roda, wajah renta penuh penyesalan. Mereka datang bukan sebagai tamu terhormat, melainkan sebagai orang yang mencari pengampunan. Arman menatap Naila dengan mata berkaca-kaca. "Aku salah besar, Nay. Aku hancur. Dan aku sadar, aku yang membuangmu, aku yang kehilanganmu." Suaranya bergetar, penuh sesal. Bu Ratmi, yang dulu selalu meninggikan dagu di hadapan Naila, kini menunduk rendah. "Naila, maafkan ibu. Ibu buta oleh gengsi, oleh kebencian. Ternyata, yang benar-benar berharga bukan harta, tapi hati yang tulus seperti milikmu." Naila menatap mereka lama. Ada luka yang dulu begitu dalam, tapi kini luka itu telah berubah menjadi bekas yang mengajarkan kekuatan. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Aku sudah memaafkan sejak lama," ucap Naila lembut, "tapi memaafkan bukan berarti kembali. Luka yang kalian buat telah mengubah jalan hidupku. Dan lihatlah, aku berdiri di sini bukan karena bantuan kalian, melainkan karena aku memilih untuk tidak menyerah." Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Naila yang berdiri tegar, dengan anaknya yang menggenggam tangan di sisinya.
Ia melanjutkan dengan suara lantang, penuh wibawa. Dulu kalian mengusirku karena aku dianggap tak pantas. Kini, aku buktikan bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh siapa yang mendukung kita, tapi oleh seberapa kuat kita berdiri saat dijatuhkan. Aku memilih berdiri. Dan hari ini, aku memilih berjalan maju, tanpa menoleh lagi. Air mata jatuh di pipi Arman. Bu Ratmi hanya bisa menunduk, menyesali semuanya. Sementara itu, Naila melangkah keluar dari ruangan dengan kepala tegak, menggandeng anaknya menuju mobil yang sudah menunggunya. Lampu-lampu kamera terus membidiknya, tapi yang bersinar paling terang adalah martabatnya sendiri. Di luar, langit sore memancarkan cahaya keemasan. Naila menatap ke depan dengan hati lapang. Ia tahu, masa lalunya penuh luka, tapi masa depannya penuh harapan. Ia sudah bukan lagi wanita yang bisa diinjak. Ia adalah sosok ibu, perempuan, dan manusia yang menemukan harga dirinya kembali. Dan dari kejauhan, suara anaknya berbisik, "Ibu, aku bangga padamu." Naila tersenyum. Itu saja sudah cukup sebagai akhir yang paling indah dalam perjalanan panjangnya.